Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mengamalkan agama ini. Kita masih bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyongsong meninggikan agama Islam ini. Salawat beriring salam semoga tetap terhatur kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada sahabatnya, yang mengajarkan dari sahabatnya tersebut kepada tabi'in, kemudian dari tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang senantiasa menjalankan dan mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulnya sampai hari kiamat. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya pada jamaah Jumat sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin mengawali dalam khutbahnya dengan pembahasan yang sering kita dengar dan pembahasannya sederhana, tapi isinya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus nabinya, ketika mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, yaitu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah di semua bidang kehidupan. Zaman jahiliyah kalau bisa dibilang itu sepertinya sudah tidak ada solusinya. Supak suntuk semua keadaan sudah tidak nyaman bagi kehidupan orang beriman pada waktu itu. Bumi ini serba terbatas. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bumi ini serba terbatas. Bumi ini hanya setitik debu dibandingkan semesta alam ini. Maka kalau tidak ada solusi di bumi, langit tidak akan pernah lelah memberi solusi. Karenanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Gua Hira itu sampai dapat wahyu pertama yang mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik ke sana adalah kegelisahan. Yang mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik ke Gua Hira menyendiri di dalam gua tersebut adalah kegelisahan. Gelisah melihat umatnya dari atas Gua Hira itu terlihat dengan semua kebodohan. Dari atas Gua Hira tersebut terlihat kejahiliahan
dari atas gua tersebut terlihat kerusakan-kerusakan mereka, sehingga makin lelah orang beriman melihat semua keadaan itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan solusi, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan? Wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu. Solusinya adalah wahyu. Solusinya adalah Al-Qur'anul Karim. Kurikulum yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas semua kegelisahan beliau sebagai orang yang bersih untuk memperbaiki umat ini. Untuk memperbaiki umat ini ternyata adalah Al-Quran. Satu lagi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadisnya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inni utitul Quran wa mithlahu ma'hu. Aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua kurikulum untuk kebaikan, ada dua kurikulum untuk perbaikan, ada dua kurikulum untuk kebangkitan generasi bumi ini, untuk kebangkitan Islam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya dengan kurikulum itu. Begitu dua kurikulum itu diajarkan di segelintir sahabat, ketika dua kurikulum itu diajarkan di segelintir orang, ditelateni oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1, 2, 3 orang dan terus bertambah. Modal sahabat di Mekah, kalau kita membaca sejarah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, modal sahabat di Mekah dan modal sahabat di Madinah yang mengawali membuka Mekah dan Madinah jumlahnya hampir sama. Jumlahnya hampir sama, tidak banyak di awal, kisaran 5 atau 6 orang. Itu artinya jumlah yang sedikit ini bisa menjadi banyak dan besar dengan kualitasnya, dan kualitas generasi itu adalah seberapa besar kedekatan dia dengan Al-Quranul Karim. Seberapa besar dia sering membaca Al-Quran dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan kepada generasi itu, apa yang dilakukan Al-Quran kepada generasi-generasi terbaik di zaman sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi tidak punya kurikulum lain, tidak punya. Nabi tidak punya kurikulum lain, jadi cuma 2 kurikulum itu. Bukan kita tidak boleh belajar kurikulum lain. Kurikulum lain itu sepanjang jelmaannya adalah dari 2 kurikulum itu, justru itu adalah hasil dari 2 kurikulum Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah adalah ketika kita belajar semua ilmu, ketika kita belajar semua ilmu pengetahuan, tapi yang 2, tapi Al-Quran dan hadis Nabi SAW kita lewatkan. Padahal ini adalah sumber dari semua hal. Padahal ini adalah sumber dari semua hal yang bisa kita saksikan hasilnya hari ini, yang mengawal kebesaran-kebesaran muslimin di atas muka bumi ini, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengimani Al-Qur'anul Karim, ada
dua kewajiban kita dalam rangka untuk mengamalkan perintah dari Al-Quran tersebut bisa kita lihat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Itu dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasul kepada masyarakat yang ummi, yang buta huruf, yang dari segi ilmu pengetahuan terbelakang. Yatslu alaihim, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, kemudian membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sedangkan mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana kalian diutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, yatslu alaikum ayatina, dibacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, kemudian mensucikan kalian, wa yuallimukumul kitab, kemudian mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian poin di surat Al-Baqarah ini, ketika kita menginginkan pengetahuan, penemuan yang baru, maka seharusnya kita kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana para ilmuwan itu, ketika mereka mencari referensi, maka referensi pertama adalah Al-Quran. Maka kita seharusnya seorang muslim wajib untuk melajari, untuk mengkaji dalam Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar poin di dalam surat Al-Baqarah ini, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian, mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang belum pernah diketahui. Maka seharusnya kita mempelajari dan mendalami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa membaca, untuk bisa mengkaji, untuk bisa membahas dan mentadaburi Al-Quran. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk bisa mempelajari Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.